persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 3 April 2025, hari biasa Pekan Prapaskah keempat, disusun dan dibawakan oleh Frater Roland Witte SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Tetapi ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Injil Yohanes bab 5 ayat 31-47 yang baru saja kita dengarkan berfokus pada kesaksian Yesus mengenai dirinya sebagai Putra Allah. Yesus menekankan bahwa ia tidak bersaksi tentang dirinya sendiri. Kesaksiannya disokong oleh Bapa, Yohanes Pembaptis, dan karya-karyanya. Ia menunjukkan bahwa Musa yang diakui oleh orang Yahudi sebagai tokoh penting juga menulis mengenai Kristus. Dalam konteks ini,
Yesus mengajak para pendengar untuk mengakui bahwa kesaksian berupa perbuatan dan nubuat mengenainya adalah bukti nyata atas kelahiran. Dalam dunia modern saat ini, banyak orang meragukan kebenaran dan validitas iman. Keyakinan pada hal-hal yang tidak terlihat seringkali menjadi tantangan. Di tengah keresahan akibat isu politik, sosial, dan lingkungan, kesaksian kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin penting. Pencarian akan kebenaran, integritas, dan tujuan hidup menjadi tema yang sangat relevan di dunia saat ini. Dalam konteks ini juga, ajaran Yesus mengajak kita untuk tidak hanya berpegang pada kata-kata, tetapi juga melihat dalam tindakan dan pengalaman nyata akan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memasuki minggu keempat pekan Prapaskah, saat yang tepat untuk merenungkan panggilan kita sebagai saksi Kristus di dunia. Kita diundang untuk merefleksikan kesaksian hidup kita. Apakah kita mencerminkan nilai-nilai iman kita dalam tindakan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari juga, apakah kita menjadi suara yang meneguhkan kasih Tuhan kepada sesama? Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan lebih aktif terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat, berbagi kasih melalui tindakan nyata, ataupun melakukan refleksi pribadi untuk lebih mengenal Tuhan. Kita juga dipanggil untuk membuka hati dan pikiran kita terhadap kesaksian orang lain, mendengarkan cerita iman yang menggerakkan kita untuk bertumbuh juga di dalam iman. Pekan Prapaskah ini adalah kesempatan untuk memperbaharui komitmen kita, mengingat bahwa kesaksian kita sebagai orang Kristen harus berasal dari relasi yang mendalam dengan Tuhan dan diungkapkan dalam tindakan kasih kepada sesama. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi yang otentik akan iman kita di dunia saat ini. Semoga, amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.